Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irhan Musyafa dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang mengapa tidak semua negara di dunia ikut maju. Nah, tidak hanya saya sendiri, saya juga ditemani oleh 3 teman saya yang lain, yaitu Sabila, Aris, dan juga Lucy. Nah, kami berempat telah menyusun PowerPoint ini tentang bab 8 mengenai mengapa tidak semua negara di dunia ini ikut maju. Kalau penasaran, kita cek langsung. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengapa tidak semua negara di dunia ini maju. Nah, tentunya ada penyebabnya dong. Nah, penyebabnya yaitu ada penyebab aktif dan penyebab fundamental kesejahteraan. Nah, apa sih itu penyebab aktif kesejahteraan? Nah, penyebab aktif kesejahteraan atau proximate cause of prosperity adalah tingginya tingkatan faktor-faktor seperti modal manusia, kemudian modal fisik, teknologi yang menghasilkan GDP per kapita yang tinggi. Nah, kemudian ada juga yang namanya penyebab fundamental kesejahteraan atau fundamental cause of prosperity. Nah, apa itu? Nah, penyebab fundamental kesejahteraan adalah faktor-faktor yang menjadi akar masalah dari perbedaan pada penyebab aktif dan kesejahteraan. Nah, apabila suatu negara kurang berinvestasi dalam modal manusia, modal fisik, modal teknologi, baik penyebab aktif maupun penyebab fundamental harus dipertimbangkan untuk benar-benar memahami mengapa sebagian negara maju dan sebagian negara lagi tidak. Nah, ada 3 kategori hipotesis yang dapat menjelaskan hal tersebut. Apa saja itu? Ini dia. Hipotesis yang pertama yaitu hipotesis geografi. Apa itu hipotesis geografi? Hipotesis geografi menyatakan bahwa kondisi geografis, iklim, dan ekologis pada akhirnya menentukan perbedaan besar dalam kesejahteraan antar negara di dunia. Nah, mengapa? Karena ketika kita mempunyai kondisi geografis, iklim, dan juga ekologis yang baik, yang menunjang faktor ekonomi, akan bisa meningkatkan GDP kita. Apa itu contohnya? Contohnya di sektor pertanian. Kita kita dilalui oleh garis lintang khatulistiwa. Nah, itu akan menyebabkan terjadinya 2 musim, yang pertama musim penghujan dan kemarau. Nah, musim tersebut sangat cocok untuk dipakai di bidang pertanian. Artinya, kita bisa menghasilkan produksi yang lebih tinggi dibandingkan negara yang memiliki iklim berbeda dengan kita. Seperti itu. Nah, hipotesis kedua yaitu hipotesis budaya. Apa itu hipotesis budaya? Hipotesis budaya menyatakan bahwa perbedaan nilai dan budaya secara fundamental menyebabkan perbedaan kesejahteraan di berbagai negara. Mengapa? Karena suatu kebudayaan akan mempengaruhi kesejahteraan di suatu negara. Mengapa bisa demikian? Karena budaya merupakan kebiasaan orang yang secara terus-menerus dilakukan. Artinya, ketika di suatu wilayah mempunyai budaya yang baik, maka kedepannya pasti akan menghasilkan sesuatu yang baik. Dan apabila budaya di suatu wilayah itu buruk, maka dipastikan kesejahteraan di wilayah tersebut akan menurun. Nah, hipotesis yang ketiga yaitu hipotesis lembaga. Nah, hipotesis lembaga ini menyatakan bahwa perbedaan lembaga, yakni bagaimana masyarakat mengorganisasikan diri mereka dan menciptakan insentif bagi individu lain dan dunia bisnis menjadi akar ketimpangan kesejahteraan di seluruh dunia. Artinya, kita harus mampu menjadikan diri kita, mengorganisasikan diri kita dengan baik untuk menciptakan insentif bagi individu lain, sehingga dunia bisnis ini bisa menjadi sesuatu yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh dunia, bukan lagi menjadi ketimpangan di seluruh dunia. Jadi seperti itu.
Baiklah, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Aris Setia Novanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Setia Novanto. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kawan saya yaitu Irfan Musyafa. Saya akan membahas tentang lembaga dan perkembangan ekonomi. Lembaga ekonomi merupakan lembaga yang berperan dalam bidang perekonomian. Lembaga ekonomi berfungsi untuk menjaga kebutuhan masyarakat agar terpenuhi. Lembaga ekonomi mengatasi masalah yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan pelayanan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Lembaga yang kedua yaitu ada lembaga ekonomi ekstraktif. Sedangkan lembaga ekonomi ekstraktif tidak melindungi hak pribadi, tidak menjamin kontrak, dan ikut campur dalam kegiatan mekanisme pasar. Hal ini menyebabkan hambatan masuk dalam dunia usaha dan dunia pekerjaan. Contoh dari lembaga ekonomi inklusif yaitu Korea Selatan. Di Korea Selatan, masyarakatnya diberi kebebasan dalam kegiatan perekonomian oleh pemerintah, dan pihak swasta diperbolehkan menjalin atau membangun suatu perusahaan dan bisa ikut campur tangan dalam kegiatan perekonomian. Lembaga ekonomi dibagi menjadi dua dilihat dari aspek ekonominya. Yang pertama ada lembaga ekonomi inklusif. Ketika lembaga ekonomi di suatu masyarakat menciptakan sistem peradilan yang mengikat kontrak, menjamin hak milik pribadi, dan menjunjung tinggi hukum, memungkinkan pihak swasta menandatangani transaksi keuangan, serta memungkinkan orang-orang untuk memperoleh pendidikan dan keterampilan yang diperlukan. Ini disebut lembaga ekonomi inklusif. Contoh dari lembaga ekonomi ekstraktif adalah di negara Korea Utara. Di negara Korea Utara, pemerintah bersifat otoriter dalam kegiatan perekonomian. Pemerintah tidak memberi kebebasan kepada masyarakatnya dalam kegiatan perekonomian. Hal ini menyebabkan masyarakatnya kesusahan dalam kegiatan perekonomian. Sekian presentasi dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Nah, sekarang kita akan masuk ke slide berikutnya, yaitu dengan judul Bagaimana Dampak Lembaga Ekonomi Inklusif. Seperti yang tadi telah dijelaskan, bahwa lembaga ekonomi inklusif mendorong kegiatan ekonomi, pertumbuhan produktivitas, dan kesejahteraan ekonomi. Sedangkan lembaga ekstraktif sebaliknya, mereka gagal melakukan hal tersebut. Nah, lembaga ekstraktif itu menciptakan hambatan masuk pasar, alih-alih menciptakan lingkungan yang mendorong kebebasan berusaha. Nah, seperti yang kita lihat, ini adalah contoh dari kota Busan yang ada di Korea Selatan. Ini Korea Selatan itu menganut lembaga ekonomi inklusif. Akan jauh berbeda dengan Korea Utara yang menganut lembaga ekstraktif. Nah, sedangkan lembaga ekstraktif ini cenderung menurunkan kewirausahaan dan kegiatan perekonomian. Ada alasan di balik suatu negara menganut lembaga ekonomi ekstraktif, yaitu ketakutan akan penghancuran kreatif dan penghancuran politis akan membuat banyak penguasa secara terang-terangan melarang pengadopsian teknologi baru. Jadi, sebuah negara yang menganut lembaga ekonomi ekstraktif ini takut jika lembaga ekonomi inklusif itu akan menggantikan tatanan-tatanan kehidupan mereka. Penghancuran kreatif merujuk pada proses di mana teknologi baru menggantikan yang lama, bisnis baru menggantikan yang lama, dan keterampilan baru membuat keterampilan lama akan ketinggalan zaman. Sedangkan penghancuran politis merujuk pada proses di mana pertumbuhan ekonomi menggoyahkan rezim yang ada dan mengurangi kekuatan politis elit penguasa. Jadi, para penguasa di negara yang menganut ekonomi ekstraktif takut jika rezimnya tergantikan akibat adanya pembaruan-pembaruan yang diusung oleh lembaga ekonomi inklusif ini.
Di sini saya akan menjelaskan tentang apakah bantuan asing dapat menjadi solusi kemiskinan di dunia. Dalam hubungan internasional, bantuan asing adalah perpindahan sumber daya dari satu negara ke negara lain secara sukarela. Bantuan asing dapat berupa bantuan bencana, bantuan militer, atau bantuan pembangunan. Banyak organisasi-organisasi internasional yang memberikan bantuan asing berupa bantuan pembangunan yang dimaksudkan agar dapat mengentaskan atau menghilangkan kemiskinan di dunia. Namun, banyak ekonom yang sepakat bahwa kemiskinan di dunia ini tidak dapat diatasi dengan menggunakan bantuan asing. Hal ini karena contohnya saja, dalam 50 tahun terakhir, ratusan miliar dolar telah diberikan kepada negara-negara Afrika. Namun seperti yang kita lihat sekarang, negara Afrika masih menjadi negara yang miskin apabila dibandingkan dengan negara Amerika Serikat. Hal ini terjadi karena jika dilihat menggunakan ilmu ekonomi untuk memahami mekanisme bantuan asing, maka timbul menjadi 3 alasan. Alasan yang pertama adalah berdasarkan analisis GDP per kapita dan pertumbuhan ekonomi di suatu negara dapat ditingkatkan apabila modal fisik, modal manusia, dan teknologi di negara tersebut berkembang secara signifikan. Namun, secara umum, bantuan asing tidak berpengaruh terhadap teknologi atau efisiensi produksi. Alasan yang kedua adalah berdasarkan praktiknya, banyak bantuan asing yang tidak diinvestasikan secara langsung terhadap teknologi baru atau pendidikan. Persoalan korupsi dan ekonomi politik menandakan bahwa bantuan yang diberikan tidak digunakan sebagaimana mestinya atau diambil oleh pejabat korup. Contohnya saja pada tahun 1090 di Uganda, anggaran nasional digunakan untuk pendidikan dasar. Namun anggaran tersebut tidak digunakan sepenuhnya, padahal anggaran tersebut berasal dari organisasi internasional berupa bantuan asing. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Ritva Reinika menunjukkan hanya 13% sekolah-sekolah yang menerima bantuan tersebut. Artinya, sebagian besar dana bantuan asing diambil oleh pejabat-pejabat lokal. Alasan yang ketiga adalah jika akar kemiskinan adalah lembaga ekonomi ekstraktif, maka bantuan asing yang mengalir ke lembaga tersebut tidak dapat memperbaiki penyebab fundamentalnya. Bahkan di beberapa negara, bantuan asing yang mengalir ke tangan diktator adalah penguasa lembaga ekonomi yang ekstraktif. Sekian dan terima kasih. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kurang jelas, sudah ditanyakan di kolom komentar. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.